Halo, berikut adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang saya refleksikan. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Secara definisi, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dari definisi ini, saya berefleksi bahwa paling tidak ada 3 poin kunci yang bisa kita ambil, yaitu usaha guru, menyesuaikan pembelajaran, dan memenuhi kebutuhan belajar individual murid. Dari ketiga poin tersebut, saya menangkap pesan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menghamba pada murid untuk membantu mereka belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, kata usaha di sini menyiratkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya sadar yang perlu dilakukan guru. Lalu, bagaimana diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, melakukan pembelajaran diferensiasi, kita perlu terlebih dahulu memahami esensinya. Nah, esensi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran ini harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Tomlinson menyatakan bahwa kebutuhan belajar sendiri terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar yang merujuk pada kapasitas murid untuk mempelajari materi atau keterampilan yang baru, minat belajar yang merujuk pada keadaan mental yang menghasilkan respon yang membuat mereka tertarik untuk belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar yang merujuk pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu belajar secara alami. Lantas pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana melakukan diferensiasi dalam kelas ini sesuai dengan ketiga aspek kebutuhan ini. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, untuk melakukan diferensiasi pembelajaran berbasis kesiapan belajar, kita mesti paham dulu tujuannya. Tujuannya adalah membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan tantangan sesuai dengan tingkat kesiapan mereka. Nah, untuk itu guru perlu menyediakan lingkungan atau dukungan yang memadai agar murid dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Carroll and Tomlinson menawarkan mode equalizer seperti pada gambar berikut. Artinya, untuk merancang pembelajaran supaya sesuai dengan kesiapan belajar tiap individu, guru perlu pandai-pandai mengatur berbagai aspek dalam materi, layaknya kita mengatur equalizer pada sound system. Lantas, untuk pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat, tujuannya adalah untuk membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Dengan demikian, diharapkan kecintaan belajar murid akan bangkit tanpa harus dipaksa guru. Kemudian mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari hal baru. Jadi, kita memulai pembelajaran dengan hal yang sudah disukai atau dikuasai murid sehingga mereka menjadi lebih berminat. Dan ini akan meningkatkan motivasi belajar. Nah, ada 2 jenis minat. Yang pertama adalah minat belajar situasional. Minat ini bersifat tergantung pada konteks atau saat tertentu. Misalnya, anak mungkin suka belajar karena suka dengan cara gurunya menyampaikan materinya. Tetapi sebetulnya minat yang lebih kuat adalah minat individu. Minat ini sudah menjadi kecenderungan belajar murid dalam jangka waktu yang lama. Artinya, tanpa ada pengaruh dari luar pun, murid sudah termotivasi untuk belajar. Hal ini mengimplikasikan bahwa minat sebetulnya adalah faktor penting agar murid dapat terlibat aktif dalam pembelajaran.
Nah, agar minat murid ini bisa mencapai minat yang jangka panjang, maka guru perlu mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Selanjutnya adalah diferensiasi pembelajaran berbasis profil belajar. Tujuannya dengan memberi kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Nah, beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan adalah preferensi lingkungan belajar murid, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik, atau preferensi berdasarkan penggolongan lain seperti misalnya berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Implikasinya adalah kita sebagai guru, disadari atau tidak, cenderung mengajar sesuai dengan gaya belajar kita. Maka kita perlu nih membangun kesadaran tentang beragam pilihan profil belajar untuk menyelaraskan metode yang kita pilih agar dapat memenuhi kebutuhan belajar seluruh siswa. Lagi-lagi intinya adalah berpihak pada murid. Nah, diferensiasi sendiri ada 3. Kita bisa melakukan diferensiasi konten dengan membedakan tanggapan atau materi berdasarkan kesiapan belajar murid misalnya, atau menyediakan bahan atau materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses yang dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge, tantangan yang perlu disesuaikan sesuai dengan kesiapan belajar, minat, atau profil gaya belajar peserta didik. Lalu ada juga diferensiasi produk di mana murid diberi pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kesemuanya ini harus selaras dengan karakter pembelajaran berdiferensiasi, yakni menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa ingin belajar, kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, ada akses informatif di sini, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswa, dan manajemen kelas yang efektif. Lantas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Jawabannya adalah dengan menghargai keberagaman. Caranya bagaimana? Ya, dengan merancang pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan, mengakui bahwa tiap murid unik, dan memegang keyakinan bahwa semua murid bisa berhasil dan adil tidak harus sama, serta pola belajar setiap siswa itu unik. Intinya, saat siswa dihargai dan diakomodasi kebutuhannya sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar, niscaya hasil belajar akan optimal dan kesenjangan belajar atau learning gap perlahan menghilang. Materi ini dapat dikoneksikan dengan modul-modul sebelumnya pada PGP ini. Dengan modul 1.1, pembelajaran diferensiasi selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang pengukir, serupa dengan para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Nah, pernyataan ini mengingatkan saya pada sistem Among, di mana guru perlu menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam dalam hal ini dapat berarti beragam kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang diakomodasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, masih ingat kan nilai-nilai guru penggerak yang salah satunya adalah berpihak pada murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu nilai dari peran guru penggerak dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, keberpihakan ini tampak ketika guru berupaya memenuhi kebutuhan belajar tiap individu dalam kelas. Lalu dengan modul visi guru penggerak, kita ingat bahwa salah satu visi guru penggerak adalah memimpin dan mengelola perubahan positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, salah satu cara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena pembelajaran ini menghargai kebinekaan peserta didik dan dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, kaitan dengan budaya positif. Budaya positif sendiri sekali lagi adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal. Satu konsep yang menarik di sini adalah teori kontrol, bahwa guru tidak dapat mengendalikan murid. Tetapi yang bisa dilakukan adalah menciptakan budaya positif agar kesadaran internal muncul. Nah, ini selaras nih dengan pembelajaran diferensiasi yang menyatakan bahwa untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Hal ini sama ya dengan esensi pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif tadi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dapat dianggap sebagai salah satu upaya untuk menciptakan budaya belajar yang positif. Lantas, apa yang dapat saya simpulkan? Nah, dari modul ini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya petik. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakui dan menghargai keberagaman murid dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat memberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan ketiga, dengan pembelajaran berdiferensiasi, keadilan dapat tercipta karena kebutuhan tiap anak terpenuhi. Tapi perlu diperhatikan bahwa keadilan di sini tidak artinya sama rata. Seperti pada gambar, keadilan berarti memberikan setiap individu dukungan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, selain itu, budaya belajar positif juga dapat diwujudkan lewat pembelajaran berdiferensiasi karena hasil akhirnya sama, yaitu murid mendapatkan dorongan intrinsik untuk belajar dengan senang dan harapannya mereka dapat menjadi profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat. Demikian koneksi antar materi saya. Terima kasih.